jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka yang telah kuperintahkan padamu. Kita diminta untuk membuat orang menjadi murid Yesus, tidak peduli apapun agamanya, tetapi bisa mengakui dan menjalani 5 nilai Injil. Ini komunikasi gereja dengan kelompok Laskar. It a priori dan stigma, ajarkan nilai-nilai murid Yesus. Saya punya pengalaman menarik ketika saya datang ke markas di sekolah. Komandannya itu yang ada di tengah, dia katakan, Pak Paulus, beda agama, beda keyakinan, beda akidah, itu kafir. Dan Pak Paulus adalah orang Tionghoa. Jadi Pak Paulus itu kafir ya, darahnya halal. Saya katakan tidak masalah, saya kafir. Saya datang ke sini untuk membangun komunikasi supaya gereja dan Laskar terus tidak terjadi salah pengertian. Kalau ada jembatan komunikasi, semua bisa didiskusikan. Akhirnya apa yang terjadi setelah bergaul hampir 2 tahun? Suatu saat dia datang ke kantor saya dan dia berkata, Pak Paulus, sekarang saya punya definisi kafir yang baru. Saya tanya apa definisinya? Dia katakan kafir yang bersahabat. Jadi kami bisa bersahabat dengan. Setelah berjalan 4 tahun kami kerjasama di Aceh, kerjasama di Yogyakarta untuk membantu para korban melakukan transformasi daripada 110 personil dari sebulan 2 tahun sudah. Akhirnya dia datang ke kantor lagi dan dia berkata, Pak Paulus, sekarang saya punya definisi kafir yang ketiga. Lalu saya tanya, apa definisinya? Kafir yang baik hati. Tapi masih tetap kafir, no problem. Tapi transformasi itu sudah terjadi. Dan sekarang kelompok ini bukan kelompok keras. Satu hal yang menarik adalah ketika ketua RPI kalau punya masalah dengan gereja, dia tidak langsung main tutup dan main tutup, tapi dia telepon dulu. Pendeta Paulus, Anda tahu gereja ini enggak? Biasanya saya akan jawab, oh ya saya tahu, padahal saya juga bingung ini gereja mana lagi yang berdiri. Karena banyak berdiri gereja yang kadang-kadang juga tidak jelas. Tapi saya kata, oh ya saya tahu ada apa, Ustaz. Ini ada problem begini, dan ini anak buah sudah siap untuk membunuh. Bagaimana menurut Anda? Lalu saya kata, Pak Ustaz, ditahan dulu lah anak buahnya. Ya kami atasi dulu di badan atas gereja. Dia kan katakan, oh ya enggak, saya percaya Anda, saya tarik anak buah saya. Konsultasi dulu. Karena apa? Karena pemilu sungkan. Karena sudah ada komunikasi. A priori coba dikikis terus. Karena ada komunikasi. Itu satu hal yang menarik. Ya sering saya ajak ngajar bersama di Fakultas Teologi di Belawan sana. Jadi Komandan M ini mengajar di Fakultas Teologi ya saudara. Dan ada yang tidak mungkin kalau kita bersama dengan Allah dan kita yakin akan janji-janji Tuhan bagaikan domba di tengah serigala. Ada transformasi di situ. Next. Ini Komandan di sebelah dengan saya membahas di auditorium di Belawan sana. Mengapa mereka menutup gereja? Suatu hal yang sangat menarik. Dan di situ kita bisa terjadi dialog dan saling transformasi satu dengan yang lain. Next. Bersama menebarkan perdamaian. Ini ketika ini dengan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz dari Pondok Pesantren, kami bersama-sama sering-sering mengajar perdamaian di Kamboja, kemudian juga di Bangladesh, ya di Belanda juga. Yang ketiga, bagaimana panggilan kita mengundang Kristen dipanggil menghadirkan kasih persaudaraan di dalam keberagaman. Di dalam menghadirkan ini ada satu hal yang ingin saya tekankan supaya kita saudara mulai sekarang belajar untuk membedakan Islam sebagai agama dan Islam pergerakan. Yang dimanipulasi untuk pergerakan itu harus dibedakan. Kita harus memahami, mencoba belajar memahami Islam sebagai agama. Islam banyak mengajarkan tentang perdamaian, tentang keadilan, tentang cinta terhadap lingkungan.
pengampunan dan juga kasih persaudaraan. Pahami mereka sebagai saudara kita, bukan sebagai musuh, betul. Mengkikis segala bentuk a priori dan next. Ajarkan perdamaian pada anak-anak muda, biasakan dialog di dalam perbedaan, patahkan a priori, stigma dengan komunikasi dan klarifikasi. Next. Silaturahmi dan pengampunan adalah konsep perdamaian di tengah perbedaan. Saya akan menambah satu poin saja. Kadang-kadang banyak orang bertanya, Pak Paulus, kok Anda berani keluar masuk pondok pesantren, keluar masuk di markas laskar, bersahabat dengan komandan, apa sebabnya? Maka saya seringkali menjawab, saya tambah dua saja. Pertama, karena saya orang Kristen, maka saya berani. Yang kedua, karena saya pendeta, maka saya berani. Dan yang ketiga, karena saya orang Tionghoa, saya orang Cina, maka saya berani. Kaget saudara, kok bisa begitu? Yang keempat, karena nama saya Paulus, maka saya berani. Orang bertanya, loh kenapa bisa begitu? Karena keempat hal itu mereka sangat membenci dan tidak suka. Mereka tidak suka orang Kristen, mereka tidak suka pendeta, mereka juga tidak suka orang Tionghoa, dan mereka tidak suka nama Paulus karena menganggap Paulus adalah titik neraka yang menyesatkan banyak orang itu Paulus. Sekalipun mereka membenci, saya mengampuni. Sebab konsep perdamaian di dalam Kekristenan tidak ada perdamaian tanpa pengampunan. Kalau saya datang ke mereka itu berarti saya tidak membenci, tapi saya mengampuni. Dan kalau saya datang ke mereka itu adalah silaturahmi, dan silaturahmi itu konsep rekonsiliasi bagi saudara-saudara kita Muslim. Oleh karena itu kalau saya silaturahmi, mereka tidak akan berani kekerasan terhadap saya, karena itu melanggar dan merusak akidah mereka. Maka saya berani dan diterima dengan baik, dan beliau adalah relasi yang sudah selesai. Maka kita menjawab panggilan-panggilan itu. Tuhan memberkati. Jadi harusnya sebagai murid Yesus, tugas
Kelima Pancasila itu keadilan sosial. Ini saya coba tebak-tebak. Kok Bung Karno, Bung Hatta kok bisa kecetus pikiran itu? Nah, saya berpikir mungkin beliau itu karena sekolah di Belanda. Di Belanda itu ada gerakan setelah Abraham Kuyper setelah merdeka terjadi Perdana Menteri tahun 1900. Lalu dia menyatakan kalau kita bilang berarti kita masih orang sekitar itu, maka kita bersudah dengan Tuhan. Jadi di situ saya sesuai dengan dua hukum Tuhan, kasih Tuhan Allahmu sebagimu kekuatanmu akan lebihmu itu ya. Nah, kasih yang kedua sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pancasila itu intinya itu sebenarnya. Satu Tuhan, satu keadilan sosial. Nah, lalu apa? Kalau kita baca lagi tadi di yang kedua, kalau dibaca di 1 Raja-Raja 3 ayat 28, itu dia Salomo bertanya. Jadi intinya mana harus ada have wisdom from God to administer justice. Jadi kita dipanggil biasa menjadi republik, menjadi raja atau pemimpin, kita butuh hikmat bijaksana Tuhan untuk mengadministrasi keadilan sosial itu. Ini kuncinya tahapannya. Pertama kita harus ingat panggilan kita. Kita dipanggil. Tadi kalau saya cerita sama teman pendeta, dia cerita sama juga sama tanah abang itu. Kalau saya bilang begitu, sesuatu bukan saya yang jawabin kamu ya. Jadi saya katakan kalau kita menggunakan kalimat Yeremia, Yeremia apa mengeluh? Ini gara-gara Tuhan mempersuasif saya sampai saya begitu susah pada Yeremia. Kadang-kadang kita bisa bertanya, kenapa saya mesti susah hadapi diri saya? Gara-gara ikutin begitu. Nah, ini menarik. Yang ketiga, ini juga di 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Ini menarik. Ini kata Salomo, God has made me king to maintain justice and righteousness. Bahasa tepatnya ini, because of the love and the love for Israel, He has made you king to maintain justice and righteousness. Jadi ketika kita dipanggil, kita terjadi, tujuannya apa? Bagaimana memelihara justice dan kebenaran ini. Ini pahamannya seperti itu. Ini saya sharingkan apa yang saya pikirkan ya seperti ini. Nah, kalau semua kita lakukan, kita bicara apa? Faedah untuk negara kita, bangsa kita yang plural seperti ini. Jawaban dari Tuhan menarik sekali. Itu di Mazmur 72 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini, all nation, pakai eksternal, will be blessed through him, and they will call him blessed. Blessed be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Jadi itu terjadi sebetulnya. Nah, ketika kita melakukan ini semua, ketika kita membawa keadilan ke dalam dunia plural ini, dengan bisa mengadministrasi justice dengan baik, kita memelihara righteousness ya, dalam hal ini kita memelihara konstitusi. Maka ini akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, tidak peduli dia agama suku apa. Nah, ini yang panggilan kita urusannya seperti ini. Nah, kita saya ditanya, Anda taat sama apa? Takut sama konstituen atau konstitusi? Saya bilang saya taat sama konstitusi. Jadi ketika orang Kristen datang kepada saya, oh ini sudah orang Kristen nih, orang Kristen kita mau gini, kalau kita sesuai konstitusi, sorry, tidak. Saya membantu Anda bukan Anda Kristen sesama Kristen, atau sesama turunan Cina, tidak ada urusan. Saya melaksanakan konstitusi. Boleh saya buat gereja? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Boleh saya buat masjid? Boleh saja. Tapi kalau Anda bukanya nggak sesuai, bikin macet, terus tahu di gereja di situ, cocok atau tidak? Nah, boleh nggak gereja yang sudah lama tidak memenuhi syarat kita kasih kirim? Boleh. Kenapa tidak? Mereka mau marah sama saya nggak tahu.
kisah Petrus dia for to me to live is Christ and to die is again. Jika kita tuh mati itu pun bukan. Kemarin dia cerita. Saya ini salah satu fansnya Bruce Lee. Waktu usia 70 tahun Bruce Lee meninggal. Pas tahun saya lagi menikah. Siapa ya? Saya kalau hidup 74 tahun Bruce Lee. 73 tahun. Sampai sekarang saya Bruce Lee sampai 32 tahun itu. Gak ada yang 72 tahun itu seperti apa. Ini saya berpikir, kalau Tuhan tentukan kita mati pun, ya orang pernah kita kalau mati pun ada manusia juga kita. Bukan seperti itu terus. Karena oleh itu ada. Jadi kita ada satu proses. Tuhan juga mengatakan, apa kekhawatiran kita bisa menambah serasa dalam hidup kita. Bisa. Kalau dapat izin ada masih seperti itu. Nah, saya suka apa yang dikatakan oleh Paulus yang saya sangat suka. Dia pun berkumpul gitu di dalam hidup ini. Dia pengen mati gitu kan. Kalau kita baca di surat Paulus yang di kisah 24, I desire to depart and be with Christ, which is greater by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and will continue with all of you. Nah, sekali ini yang paling penting kita lakukan. Selama kekasih kita itu, ya sudah, kita harus beri justice. Karena ini saya beri justice itu very common. Nah, bagaimana dia menerima Tuhan, saya bentuk, itu di Filipi 2:13, ya, Filipi 2:13, continue to walk on your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ini yang kita lakukan. Jadi selama mereka itu sudah. Dan kita percaya, ada lagi kalau kita teruskan, bahwa Tuhan pasti akan, Dia yang memulai, pasti Tuhan juga akan yang menyelesaikan. Saya lupa kalau banyak bagaimana habis. Nah, sehingga prinsipnya seperti ini. Pertama, misi kita adalah beri justice. Kalau kita lakukan ini dengan justice dengan baik, dengan Kristus dalam undang-undang konstitusi, maka kita akan membawa berkat kepada seluruh bangsa. Terima kasih. Ya,